Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai untuk kuliah pertemuan pertama dari mata kuliah manajemen strategik. Ya, apa saja yang kita pelajari dari mata kuliah ini? Ya, ini saya jelaskan deskripsi mata kuliahnya. Jadi gambaran mata kuliah ini yang pertama adalah kita akan belajar menyusun dan merumuskan strategi perusahaan berdasarkan visi dan misi perusahaan. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas proses dan langkah untuk penyusunan perumusan strategi perusahaan, antara lain hal-hal yang berkaitan dengannya adalah pembuatan visi dan misi dari perusahaan dan menetapkan tujuan umum perusahaan ataupun tujuan khusus dari perusahaan. Kemudian kita akan melakukan pengamatan lingkungan eksternal dan internal perusahaan yang nantinya akan menjadi dasar dalam merumuskan strategi perusahaan. Yang selanjutnya kita akan mulai membahas garis besar dari pola pikir penerapan rencana, yang mana dengan rencana yang telah disusun dapat menciptakan koordinasi kerja yang baik dan dapat diketahui tantangan-tantangan apa saja yang harus dihadapi. Kemudian apa yang menjadi langkah yang terakhir atau gambaran yang terakhir dari mata kuliah ini adalah kita akan membahas peranan dari fungsi sebuah penyusunan laporan, yang mana laporan tersebut adalah sebagai alat pengendalian atas pelaksanaan rencana yang sudah kita lakukan. Apakah nantinya laporan tersebut sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, di pertemuan yang pertama ini kita akan membahas mengenai ekonomi strategi. Tujuan pembelajaran dari pertemuan yang pertama ini adalah untuk bisa menjelaskan mengenai manfaat dari belajar strategi, apa itu strategi. Kemudian kita akan membahas mengenai manfaat bagaimana belajar ekonomi. Kemudian kita juga harus bisa menguraikan berbagai hal mengenai globalisasi dan tantangan manajemen strategi. Kita harus tahu menjelaskan apa itu definisi dari manajemen strategi. Kemudian kita juga harus bisa mendeskripsikan peranan dari manajemen stakeholders.
konsep dasar manajemen dan strategi. Kita sering mendengar kata manajemen, dan mungkin sebagian besar dari kita memang sudah paham ya apa arti dari manajemen. Kata manajemen kita tahu merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, itu manajemen, yang turunan katanya adalah to manage. To manage sendiri artinya adalah mengurus atau tata laksana, sehingga bisa diartikan juga manajemen itu adalah ketata laksanaan. Kita bisa mengetahui bahwa manajemen itu adalah ilmu yang belajar tentang pengaturan. Jadi bagaimana cara seorang manajer, dia akan berusaha belajar untuk mengatur dan membimbing atau memimpin orang-orang yang ada dalam bawahnya atau pembantunya, sehingga nantinya tugas-tugas yang dihadapi dapat dicapai atau dapat selesai sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, manajemen itu sendiri adalah proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan yang diawali dengan perencanaan, kemudian bagaimana pengorganisasian, kemudian pengarahan dan pengendalian. Setelah itu juga perlu adanya pengawasan, yang mana semua rangkaian kegiatan tersebut dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, terutama sumber daya manusia. Sebelumnya kita sudah belajar secara detail mengenai arti kata manajemen, dan selanjutnya ini kita akan membreakdown dari kata strategi ya. Kata strategi asalnya dari kata Yunani ya, bahasa Yunani, yaitu strategos. Strategos sendiri berasal dari dua kata, yaitu stratos yang artinya militer dan ak yang berarti memimpin. Jadi awal katanya strategi ini ternyata berhubungan dengan kata militer ya, berhubungan dengan di masa-masa perang dipakai oleh jenderal perang untuk memenangkan peperangan. Jadi bisa diartikan bahwa strategi itu rencana yang disatukan, yang berusaha dan terintegrasi dan menghubungkan keunggulan dari strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan yang ada, yang mana strategi itu atau rencana itu dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat dari organisasi. Itu adalah pendapat dari pakar itu yang bernama Glueck dan Zhou. Mungkin mohon maaf kalau
pronunsiasinya salah. Nah, strategi sendiri ini sifatnya itu inkremental ya. Inkremental itu senantiasa meningkat. Jadi terus-menerus. Jadi tidak hanya berlaku sekali. Jadi sebagai contoh, kalau misalkan kita ingin membangun sebuah perusahaan atau membangun sebuah katakanlah mungkin toko online, kita harus ada strategi awal atau perencanaan, misalnya bagaimana apa barang yang kita jual, kemudian kemana kita akan jual, target kita siapa, itu adalah strategi awal. Kemudian ketika toko online kita sudah berdiri dan sudah berjalan, kita harus ada strategi lanjutan atau apalagi yang harus kita kerjakan untuk meningkatkan omset. Ketika omset kita sudah bertambah, kita harus ada lagi strategi berikutnya. Begitu seterusnya. Jadi kita harus membreakdown juga strategi, yaitu ada strategi jangka pendek, strategi jangka menengah, atau strategi jangka panjang. Strategi ini bisa dikatakan juga adalah prediksi. Prediksi apa yang akan terjadi. Jadi bukan dimulai dari apa yang sudah terjadi. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa strategi ini adalah rencana jangka panjang yang kemudian diikuti tindakan untuk mencapai tujuan. Strategi ini untuk menentukan apa yang harus dikerjakan perusahaan supaya misi dan tujuan bisa tercapai. Jadi setelah visi dan misi perusahaan ini ada, kita harus ada rencana atau strategi supaya misi dan tujuan perusahaan bisa tercapai. Jadi strategi ini bisa dikatakan sebagai cara yang harus dilakukan supaya perusahaan ini mempunyai keunggulan bersaing ya, atau competitive advantage dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Dan sifatnya keunggulan bersaing atau competitive advantage ini adalah keunggulan yang terus berkesinambungan. Kemudian strategi ini akan berkaitan dengan keputusan besar yang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi dalam melakukan bisnis. Keputusan besar ini nantinya harus mampu menciptakan keunggulan kompetitif dari perusahaan. Setelah kita menguraikan arti kata manajemen dan strategik, maka kita bisa
mengambil kesimpulan dari pengertian manajemen strategik. Jadi strategic management dalam pendapat pakar yang bernama J. David Hanger dan Thomas L. Whelan, yaitu is that a set of managerial decisions and actions that determines the long run performance of a corporation. Yang kalau diterjemahkan secara harfiah yaitu set of managerial decision. Jadi serangkaian keputusan manajerial ya, set of managerial decision and action, keputusan dan tindakan. Keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan performa jangka panjang dari perusahaan. Kemudian pendapat selanjutnya dari ahli yang bernama Birch dan Robinson, itu kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan dan pelaksanaan. Atau bisa juga diartikan sebagai seni dan ilmu untuk memformulasi atau merumuskan, mengimplementasi dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuan. Jadi diawali dengan merumuskan apa-apa saja atau merencanakan apa-apa saja yang perlu untuk direncanakan, kemudian diimplementasi atau dilaksanakan. Setelah dilaksanakan kita akan mengevaluasi apakah dapat berjalan dengan baik. Pendapat selanjutnya mengenai manajemen strategi adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan. Jadi pendapat-pendapat para ahli tersebut sebelumnya itu intinya satu ya. Jadi bisa secara umum manajemen strategi ini merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang sifatnya dasar dan menyeluruh, kemudian juga disertai cara bagaimana untuk melaksanakannya yang dibuat oleh pimpinan perusahaan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Jadi manajemen strategi ini intinya tadi yaitu rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan rencana atau strategi yang telah ditetapkan oleh pimpinan sehingga tujuan organisasi ini dapat tercapai atau sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Jadi mengapa manajemen strategi ini penting bagi sebuah organisasi? Karena satu, bisa memberikan arah tujuan dari organisasi atau perusahaan, arah pencapaian. Kita bisa tahu apakah tujuan organisasi sudah benar arahnya dengan manajemen strategi ini. Kalau kita tidak mempunyai manajemen strategi yang baik, kita tidak tahu, tidak bisa mengukur apakah arah
tujuan organisasi ini sudah benar atau tidak, atau sesuai dengan yang sudah ditetapkan perusahaan atau tidak. Kemudian yang kedua juga manajemen strategi ini berfungsi untuk membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak ya. Jadi manajemen strategi itu kan sifatnya dipikirkan oleh berbagai orang dalam pimpinan, yang disebut pimpinan di dalam perusahaan, yang mana mereka pasti memikirkan kepentingan berbagai pihak dalam perusahaan mereka. Tidak hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri saja, tapi juga kepentingan berbagai pihak. Kemudian yang ketiga, dengan manajemen strategi kita bisa mengantisipasi ya setiap perubahan-perubahan dengan baik. Manajemen strategi atau strategi itu pasti berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi. Ketika kita membuat rencana, pasti kita akan memikirkan apakah rencana atau strateginya itu sudah baik. Dengan baik ini ukurannya apakah efektif atau apakah efisien. Efisien pastinya berhubungan dengan tingkat ekonomis. Efektivitas apakah memang dapat bekerja dengan optimal. Jadi begitu mengenai pengertian manajemen strategik dan mengapa manajemen strategi itu penting bagi perusahaan. Nah, setelah kita mempelajari manajemen strategi, pengertiannya, ini ada tugas yang bisa kalian coba kerjakan dan nanti bisa dikumpulkan melalui atau di submit melalui SIM Learning Unisula ya. Ini ada dua. Yang pertama adalah jelaskan arti pentingnya manajemen strategi dalam pengelolaan perusahaan. Kemudian dua, mengapa banyak perusahaan yang belum biasa menggunakan manajemen strategi dalam keputusan bisnisnya. Jadi nanti tugasnya mohon ditulis di tulis tangan, bukan diketik, di kertas folio, kemudian bisa difoto atau di scan dan dikirimkan melalui SIM Unisula ya. Untuk pertemuan hari ini, pertemuan pertama dari mata kuliah manajemen strategi, saya kira cukup sampai di sini. Semoga kalian bisa paham dari apa yang sudah saya jelaskan, dan apabila ada pertanyaan bisa kalian tanyakan melalui kolom komentar di YouTube ataupun bisa juga melalui SIM Unisula ya. Oh ya, jangan lupa untuk melakukan absen online dan tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini, selalu menggunakan masker jika berpergian, dan sampai ketemu lagi untuk pertemuan selanjutnya. Demikian saya tutup kuliah hari ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.